Dengan ini saya nyatakan sesi Joint Leaders Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia Afrika kedua dibuka. Perhelatan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 berhasil dan sukses terlaksana. Sejumlah kesepakatan antar negara berhasil dibuat dan sejumlah inisiatif berhasil diusulkan oleh Indonesia. Lantas apa saja usulan Indonesia yang dibawa ke forum ini? Simak informasi selengkapnya. Dalam Joint Leader Session, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti 4 poin penting untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Pertama, ia menyebut Indonesia harus fokus pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk Agenda Afrika 2063. Yang kedua adalah Indonesia berkomitmen untuk terlibat dalam solusi global, membela kepentingan negara-negara berkembang, dan berfungsi sebagai penghubung dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Ketiga, ia menekankan pentingnya kemitraan Indonesia dengan kawasan Afrika yang dianggap sebagai kunci dalam agenda pembangunan global. Dan yang terakhir, Jokowi menegaskan perlunya peningkatan kerjasama Selatan-Selatan dan Utara-Selatan untuk mengatasi tantangan global secara kolektif. Untuk itu saya ingin menekankan 4 poin. Yang pertama, pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk Agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi-pihak. Yang kedua, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDG. Ketiga, Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global. Hasil kemitraan Indonesia-Afrika sejauh ini sangat nyata, membawa peningkatan pesat volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Bahkan Indonesia-Afrika Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 3,5 miliar US dollar. Hampir 6 kali lipat dari IAF pertama di tahun 2018. Keempat, solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, untuk meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, sehingga kita dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Sementara itu, upaya pencapaian target Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara global mengalami perlambatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Bogat Widiatmoko. Target yang seharusnya bisa dicapai di tahun 2030 itu harus mundur di hampir semua negara karena berbagai tantangan global. Tantangan yang dialami dalam 1 dekade terakhir adalah ketegangan politik yang memicu sejumlah konflik antar negara, defisit multilateralisme yang membuat kolaborasi atau kerjasama antar negara tidak intensif lagi, dan juga dampak dari pandemi COVID-19. Bogat menyebut bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia telah merancang RPJPN 2025-2045 yang intinya dalam 20 tahun mendatang, Indonesia ingin menjadi pemimpin di kawasan.
Di sisi lain, pemerintah memiliki target pendanaan besar untuk pendanaan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals yang ditargetkan hingga 2030. Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN Bappenas Yanuar Nugroho mengatakan, sebelum pandemi COVID-19, pemerintah membidik target pendanaan SDGs sebesar 1 triliun US dollar atau sekitar 15.000 triliun rupiah. Namun setelah pandemi COVID-19 berakhir, target pendanaannya pun meningkat menjadi 1,7 triliun US dollar atau sekitar 25.000 triliun rupiah. Yanuar menuturkan, untuk mendorong peran swasta tersebut, pemerintah memiliki beberapa skema. Skema pertama adalah dengan impact investment, di mana investasi dihitung bukan hanya dari pengembaliannya, tetapi dari dampaknya. Dan yang kedua, dengan pembiayaan campuran atau blended financing, di mana uang pemerintah dicampur dengan uang swasta. Untuk mencapai Sustainable Development Goals itu adalah 1 triliun US dollar, berarti 14.000 triliun rupiah. Itu sebelum COVID. COVID terjadi, kita off track, banyak target, maka harus dikoreksi. Kemudian Presiden mengatakan tahun 2021 targetnya nggak berubah. Karena targetnya nggak berubah, kebutuhan pendanaannya meningkat dari 1 menjadi 1,7 triliun dolar. Pendanaan pembangunan, satu tentu duit pemerintah. Yang kedua datang dari, ada yang bilang dari dukungan pembangunan internasional, ODA. Tapi kita sudah negara berkembang, kita sudah nggak dapat ODA lagi. Dari mana duitnya? Dari pendanaan-pendanaan yang kita sebut dengan pendanaan-pendanaan sektor swasta. Jadi ada yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya sekarang ini yang baru disebut dengan innovative financing. Nah, Indonesia mengejar itu. Seperti diketahui, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara selatan global adalah kesenjangan pembiayaan yang belum sepenuhnya teratasi. Alokasi anggaran, investasi, dan kerangka kebijakan nasional seringkali tidak selaras dengan target SDGs sehingga memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut dibutuhkan perumusan pembiayaan inovatif yang dikenal dengan innovative financing oleh negara selatan global. Atas urgensi itulah, pemerintah Indonesia berinisiatif mengadakan High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships atau HLF MSP 2024 yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dunia untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan negara selatan global termasuk masalah pembiayaan. Salah satu skema yang didiskusikan adalah pembiayaan bauran atau blended finance. Pembiayaan campuran menjadi salah satu solusi yang paling menjanjikan karena memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan dana swasta dalam skala besar tanpa harus meningkatkan beban fiskal secara signifikan. As we approach the midpoint of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Secretary General has issued a sobering assessment. Only 15% of the Sustainable Development Goals targets are on course, while many others are regressing. Consequently, over half of the world's population faces the risk of being left behind and not being involved as the subject of development. The convergence of global challenges, including geopolitical tension, inequality, extreme poverty, climate change, the global pandemic, financial crisis, and global supply chain disruption, has significantly hindered our collective efforts to achieve the SDGs by 2030. Selanjutnya, Indonesia menyerukan komitmen negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa depan dengan membagikan Blue Economy Roadmap dan rencana ekonomi sirkular kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024. Hal ini mencakup berbagai inisiatif yang memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, baik untuk pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian, maupun kesehatan lingkungan.
Kerangka kerja ekonomi biru tersebut tertuang dalam Blue Economy Roadmap yang ditargetkan dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui kerangka kerja tersebut, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6% menjadi 15% pada tahun 2045. Sementara rencana ekonomi sirkular tercantum dalam peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi sirkular Indonesia 2025-2045. Penerapan ekonomi sirkular diterapkan pada 5 prioritas, yakni pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil yang akan memberikan manfaat. Beberapa manfaat tersebut adalah peningkatan produk domestik bruto hingga 638 triliun rupiah pada 2030, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75% merupakan tenaga kerja perempuan hingga 2030, hingga kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbon dioksida. And at the same time, once Indonesia launched our roadmap on blue economy, last year also we have an initiative in the ASEAN region to prepare the ASEAN Blue Economy Framework. And then why ASEAN is also important to be one of the platform to collaborate further on blue economy, because the ASEAN region is covered by around 66%. In regard to the circular economy, we've done some studies, one of it supported by Denmark as well as the UNDP, that shows actually circular economy could be a new source of our growth in the future. Tak hanya soal ekonomi biru, dalam gelaran HLF MSP 2024, isu yang kini santer beredar juga dibahas, termasuk strategi dan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan bagaimana tantangan masyarakat kelas menengah yang kini diambang kemiskinan. Pungkas Bahjuri Ali, selaku staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan Kementerian PPN Bappenas, memberikan pandangannya dan menyebut Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara pandangan soal kelas menengah, Pungkas menyebutkan justru kelas menengah juga harus paling diperhatikan karena kelas inilah yang mendorong ekonomi Republik Indonesia. Yang menengah ini saya kira fenomena yang harus kita tangani dengan baik, karena sebagian besar masyarakat Indonesia ada di situ. Dan kelas menengah lah sebenarnya ke depan yang bertanggung jawab kepada sebagian besar dari perkembangan ekonomi politik ke depan, gitu ya.